Ternyata hijrah itu bukan perkara yang rumit, bukan perkara yang sulit, dan bukan sesuatu yang mustahil. Umar Zaid Wijaya present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka kembali dalam channel ini dalam rangka motivasi hidup. Motivasi hidup pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita berhijrah. Hidup ini memang perlu hijrah. Kalau tidak mungkin akan mendapatkan kejenuhan. Oke. Pertama adalah bagaimana dan apa yang disebut dengan hijrah itu. Apa itu hijrah? Hijrah bisa dimaknai dalam makna lughawi, yaitu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW beberapa kali. Di antaranya adalah hijrah ke Habasyah, kemudian ada lagi hijrah ke Taif, dan yang paling fenomenal adalah hijrah dari Makkah menuju Madinah, di mana Rasulullah SAW mendapatkan tekanan-tekanan sehingga ada peristiwa yang dinamakan sebagai Amul Huzni. Maka Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah migrasi ke Madinah yang dulunya bernama Yasrib, kemudian berkembang menjadi Madinah. Itu dalam arti yang lughawi. Kemudian ada lagi hijrah bisa diartikan maknawi, di mana hijrah itu bukan sekedar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hijrah dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik menjadi perbuatan yang baik, dari kebiasaan-kebiasaan yang negatif menjadi kebiasaan yang positif, dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik, dari bermalas-malasan kemudian hijrah kepada semangat hidup. Mengapa sih kita harus hijrah? Kita harus hijrah karena ada beberapa hal. Yang pertama, kita ingin restart, memulai dari nol kehidupan kita yang dulu-dulu. Mungkin dulunya kita banyak kejelekannya, banyak kemaksiatannya, kemudian kita ingin lebih baik, maka kita seakan-akan kita restart, seperti kita merestart gadget kita, HP kita, dan lain sebagainya. Itu kemudian kita mulai dari nol lagi, sehingga kehidupan berikutnya akan bisa lebih baik lagi. Yang kedua, ingin menjadi lebih pribadi yang lebih baik. Jadi dengan berhijrah tentunya kita menjadi sesuatu yang lebih baik, mengerjakan sesuatu yang lebih baik, membiasakan sesuatu yang lebih baik. Dan yang ketiga, tidak kalah penting adalah dengan berhijrah kita ingin menjadi kehidupan kita ini kehidupan yang sakral, menjaga sakralitas kehidupan. Artinya bahwa hidup kita ini supaya semuanya berpahala. Jadi dengan berhijrah kita berharap paham apa itu sakralitas kehidupan, bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu itu semuanya berpahala, kebaikan berpahala. Bukan hanya ibadah yang artinya langsung muamalah sama Allah, tetapi ibadah yang berupa muamalah ma'anas itu juga mendapatkan pahala. Itulah kehidupan yang sakralitas. Sahabat motivasi, ada tip untuk Anda bagaimana supaya Anda dapat berhijrah dengan baik. Yang pertama, niat. Tentukan niat dengan sebaik-baiknya, karena niat itulah yang menentukan hijrah Anda. Karena pada zaman Rasulullah SAW sendiri ada para sahabat yang niatnya itu tulus untuk mengikuti Rasul hijrah ke Madinah. Ada yang setengah-setengah dan akhirnya tidak jadi berangkat. Ada juga yang niat tapi salah. Niatnya adalah untuk menemui seorang perempuan yang akan dinikahinya. So, untuk Anda tetapkan dalam hati niat yang kuat, niat untuk hijrah, untuk pindah dari kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik menjadi kebiasaan yang baik, dari sifat-sifat yang kurang baik menjadi sifat-sifat yang baik, dan seterusnya. Dan yang kedua, step by step, langkah demi langkah. Kadang kita maunya langsung hilang total, maunya langsung berubah total, tetapi sebaiknya Anda mulai step by step, dan itu akan Anda rasakan perkembangan dari hari ke hari. Tidak kalah penting adalah circle positif, yaitu lingkungan yang positif.
Anda kadang bisa berubah niat itu karena lingkungan, karena teman dan sebagainya. Maka carilah lingkungan yang baik, teman yang baik, insya Allah itu dapat menjaga niat Anda. Dan yang terakhir adalah keep motivation, yaitu jaga motivasi Anda. Karena apa? Karena itu niat itu kadang naik turun. Hijrah Anda itu dimulai dari niat dan kadang berubah. Maka keep motivasi, jaga motivasi Anda, jangan sampai jangan sampai berubah. Nah, disinilah letaknya. Kadang seseorang itu berhijrah, tetapi karena niatnya itu kurang kuat, motivasinya kurang kuat, akhirnya kemudian kembali lagi ke titik awal atau kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan yang semula, kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik atau kebiasaan-kebiasaan atau kemalasan-kemalasan dan lain sebagainya. Saya tunjukkan kepada Anda sebagai inspirasi untuk Anda semuanya bagaimana seorang itu bisa berhijrah dengan maksimal, dengan total, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana beliau itu menantang Islam di awal-awalnya, bahkan saudara-saudaranya dilarang untuk masuk Islam. Tapi begitu beliau mendengar ayat-ayat Al-Quran, hatinya luluh, kemudian masuk Islam secara total, secara kafah, dan akhirnya adalah menjadi pejuang number one in Islam, nomor 1 di garda terdepan menjaga Islam. Itu inspirasi untuk Anda. Barangkali Anda merasa ragu-ragu, apa bisa sih saya ini, apa mampu toh saya ini untuk berhijrah. Ternyata orang yang paling tidak suka dengan Islam berhijrah dan akhirnya menjadi orang yang paling top dalam menjaga Islam. Anda pasti bisa. Akhir kata, ternyata hijrah itu bukan perkara yang rumit, bukan perkara yang sulit, dan bukan sesuatu yang mustahil. Anda pasti bisa, asalkan niat yang kuat dari dalam hati. Momentum 1 Muharram ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk memulai hidup baru, untuk memulai restart kembali kehidupan Anda, untuk berhijrah kepada yang lebih baik. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi kekuatan, diberi ketabahan, diberi keikhlasan, diberi kemampuan untuk selalu berhijrah dari yang tidak baik menjadi yang baik, meningkat, berkembang sedikit demi sedikit untuk sampai kepada titik terakhir adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. And keep this year is our best year and keep our spirit in this day. And the last I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.